Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kutni SPD dari SMKN 1 Bintan Utara, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bintan. Kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Adapun aksi nyata yang saya lakukan adalah mengadakan seminar diseminasi kepada guru-guru di SMKN 1 Bintan Utara yang juga didukung dan dihadiri oleh Kepala Sekolah kami, Bapak Dr. Andus Wiharjo, MPD. Budaya positif Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid hingga dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Lini masa tindakan yang digunakan yaitu menyusun rencana aksi nyata, menyampaikan dan meminta masukan kepada pimpinan mengenai aksi nyata modul 1.4, menginventaris aset dan dukungan, mensosialisasikan program kepada guru-guru rekan sejawat, menyusun kesepakatan kelas bersama, melakukan aksi nyata, evaluasi dan refleksi kegiatan. Tujuan mewujudkan kegiatan pembelajaran yang berpihak kepada murid sehingga merdeka belajar bisa diwujudkan, menerapkan disiplin positif di kelas dan di sekolah secara keseluruhan, membentuk karakter murid sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang dipercaya, merangsang tumbuhnya motivasi intrinsik murid dalam membiasakan budaya positif. Untuk lebih jelasnya, aksi nyata yang dilakukan bisa kita lihat di video berikut ini. Di hutan cemara. Cakep. Jalan yang perlahan, jangan terjatuh. Cakep. Sebagai kalimat pembuka acara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala SMKN 1 Bintan Utara, SMK Pusat Unggulan Bapak Dr. Andus Wiharjo, MPD, yang kami hormati Bapak Komandan yaitu Bapak Kutni SPD dan Bapak Ernianto SPD, yang kami banggakan dan kami hormati sekali lagi kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada siang hari ini. Salawat segala puji bagi Allah, marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan hingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam sebuah acara aksi nyata modul 1.4 budaya positif kerja sebagai pemateri dari calon guru penggerak angkatan 7. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon.
diri mohon dilanjutkan. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya acara kita lanjutkan dengan pembacaan doa. Doa yang akan dipimpin oleh Bapak Liu Satu KSS. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan semuanya, sebelum kita langkah ke acara selanjutnya, marilah kita berdoa sejenak. Yang muslim insyaallah saya bantu. Selain muslim, silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakir, hamdan lillahi, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حفظ علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Bapak. Kita lanjutkan untuk acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Kepala SMKN 1 Blitar Utara, Bapak Dr. Andes Sumarjo MD. Kepadanya disilakan. Terima kasih. Silakan untuk semuanya saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Bapak, narasumber pada siang sore hari ini guru penggerak SMK 1 Blitar Utara angkatan ke-7, yaitu Pak Emil SPG dan Pak Lutfi SPG. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Kaprok, Kabin, Wali kelas, dan juga kepada ibu guru yang berbahagia pada sore hari ini. Senantiasa diberikan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT dengan kuasa. Pada siang ini kita bersama di lapangan hati diberikan hidayah untuk senantiasa mengikuti kegiatan kita
karena kita pamitnya sama anak-anak untuk mengadakan kegiatan ini. Kalau ada yang cabut ya biar mereka mengungkap dan akhir-akhir yang memberikan. Itu bukan urusan saya lagi. Aksi nyata budaya positif dengan memahami budaya positif di sekolah, jadikan SMK Pusat Unggulan SMK Negeri 1 Bintang Utara sebagai sekolah berbudaya positif di Kepulauan Riau. Ini suatu judul yang kelihatannya seksi. Supaya kelihatan menarik, saya bawakan satu bait pantun. Belum ngacak dulu. Mengadu nasib di perantauan. Nikmati proses, hasil akan kelihatan. Budaya positif disampaikan, semoga menjadi pembiasaan. Ini pesan yang sangat ini perlu mendapat perhatian. Jadi budaya positif yang penting dalam bentuk tindakan tadi. Kalau saya mulai sekali lagi, kalau belajar itu hanya mengatakan bapak dan ibu guru apa sih belajar, ya memberitahu dari tidak tahu menjadi tahu, tidak usah berubah itu. Gadgetnya salah, ada wifi, ada sakit udah paham. Tapi yang lebih esensial adalah bagaimana dalam bentuk tindakan. Sekali lagi saya ulangi apa yang disampaikan oleh Debbie Porter dalam camp pendidikannya, mengatakan bahwa pendidikan adalah suatu proses. Pendidikan adalah suatu proses dari pengetahuan menjadi pemahaman, dari pemahaman menjadi kebijakan, dari kebijakan akan menjadi suatu tindakan. Makanya Rasulullah Nabi Muhammad itu mencontohkan tindakan. Untuk itu, mari kita ikuti Bapak dan Ibu suasana untuk materi baru ini dengan harapan kita semua tadi menikmati proses, kemudian melakukan tindakan. Saya rasa demikian, tidak perlu dipanjang lebarkan. Nanti kalau terlalu lebar bapak-bapak tidak suka. Kalau nanti terlalu panjang juga ibu-ibu belumnya. Demikian, terima kasih. Terkurang lebih mohon dimaaf bila tak perlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di situ banyak kosong. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan acara selanjutnya, yaitu acara yang sudah kita tunggu, yaitu jalannya dari acara ini pemaparan materi yang akan disampaikan langsung oleh narasumber kita, yaitu Bapak Bukti SPD. Kepada yang disilakan. Harap bersabar Bapak Ibu ya. Ini menyambungkan. Warnanya ini loh. Enggak. Warnanya enggak ini. Depan Pak. Ini Pak, kosong. Ini Pak. Ini kosong. Ini Pak, ada kursi kosong.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai siang hari ini kita dalam keadaan sehat, semangat ya. Selawat dan salam juga tidak lupa kita kirimkan untuk pimpinan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak kepala sekolah yang saya hormati, kemudian rekan guru ya, rekan sejawat, rekan seperjuangan yang saya banggakan. Tibalah saatnya kami memaparkan aksi nyata modul 1.4 yang mana modul 1.4 adalah budaya positif yang selama kami mengikuti materi ini ya, baik secara luring maupun daring, alhamdulillah sangat besar sekali manfaatnya ya. Modul budaya positif itu ada dibagi atas 6 materi ya. Nanti bergantian saya dengan Pak Indri akan menyampaikan tentang materi budaya positif. Yang pertama, ya. Jadi di sini kita berawal dari arti budaya. Jadi budaya itu merupakan bahasa Sanskerta, yaitu budhaya, ya, budhaya. Kata Jawa dari budi memiliki arti budi atau akal. Sedangkan di dalam bahasa Inggris itu dikenal dengan culture atau bahasa artinya color yang memiliki mengolah atau mengerjakan. Jadi budaya merupakan pola atau cara hidup yang terus berkembang oleh sekelompok orang dan diturunkan pada generasi berikutnya. Next slide. Nah, sekarang kita masuk kepada budaya positif. Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Jadi di sini Bapak Ibu yang perlu kita garis bawahi adalah berpihak kepada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi sasaran dari budaya positif adalah bagaimana ya kita menciptakan suatu kondisi, suatu suasana yang memang bisa murid atau siswa kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Next. Sekarang kita masuk eksplorasi konsep budaya positif. Jadi itu ada beberapa item ya yang akan kita bahas. Yang pertama perubahan paradigma, stimulus respon vs teori kontrol. Nah, kemudian arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas hukuman dan pernyataan, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan 3 restitusi. Jadi nanti Pak Indri akan menyampaikan item yang 3 bawah ya. Saya mulai dari perubahan paradigma. Lanjut, kita masuk kepada perubahan paradigma budaya positif. Ya. Dari paparan William Glasser dalam kontrol teori, ya, itu untuk meluruskan
beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Jadi di sini beliau meluruskan ya, kontrol itu harus seperti apa. Jadi ini ada beberapa ilusi yang mungkin selama ini kita terapkan di sekolah kita ya, atau kita temui beberapa ilusi yang terjadi ya. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi mungkin pernah terjadi ya, guru mengontrol murid. Kemudian ilusi semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Nanti akan ada pembahasan ya, seperti apa perbuatan positif itu. Berikutnya ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi ini artinya kita berupaya untuk menetapkan bahwasanya siswa itu harus merasa bersalah terhadap pelanggaran yang dia lakukan. Ya. Kemudian yang berikut ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ya. Ibu kan guru, bapak kan guru. Jadi bahasa-bahasa seperti itu. Next. Sekarang kita masuk pada ilusi guru mengontrol murid. Ya. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Ya. Murid itu bisa saja tidak melakukan apa yang kita instruksikan, ya. Tetapi ketika dia melakukan apa yang kita perintahkan, apa yang kita instruksikan, itu berarti bahwasanya, ya, bahwasanya murid ya sedang mengizinkan dirinya dikontrol, ya. Jadi kontrol yang kita lakukan terhadap murid juga itu ada izin dan tidak izin. Ketika dia tidak mengizinkan, dia tidak melakukan. Ketika dia mengizinkan dirinya kita kontrol, kita perintah, kita suruh, maka itu adalah sebuah pilihan yang dia lakukan. Ya, pilihan itu bisa terpaksa, bisa tidak. Next. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ya, jadi di sini penguatan positif yang saya maksudkan tadi itu berupa bujukan ya. Bujukan adalah suatu bentuk kontrol ya. Kita membujuk anak ya. Kemudian dengan agar agar mengulangi suatu perilaku adalah usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Jadi di sini dalam jangka tertentu maksudnya suatu saat anak itu akan menolak ya, menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ya. Jadi di sini yang dimaksud dengan membujuk di sini yaitu kita mengharapkan kepada dia, ayo nak, demi ibu, ya, demi bapak, tolonglah ini segala macam. Ya. Ini mungkin anak itu akan melakukan apa yang kita minta, apa yang akan dia lakukan, ya, atas arahan kita. Tetapi hal itu tidaklah bersifat lama, tidak bertahan lama, ya, karena motivasinya masih motivasi eksternal ya, dari luar, tidak dari dalam. Kemudian ilusi berikutnya, ilusi berikutnya bahwa kritikan yang membuat merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi di sini kita berupaya ya, ketika siswa melakukan kesalahan, kita memang istilahnya membuat pernyataan yang betul ya. Dia salah, kita katakan dia salah. Kan begitu ya. Tetapi nextnya itu tidak ada. Ya. Yang harus kita lakukan adalah ketika dia berbuat salah, kita tidak membiarkan dia terlena dengan kesalahannya.
ya, dia tidak merasa orang yang hina, ya, orang yang rendah. Kita bangkitkan, ya, kita bangkitkan dari dia yang merasa bersalah. Kita upayakan bahwasanya ya memang itu adalah suatu yang harus terjadi dan sudah terjadi dan itu harus diperbaiki. Jadi tadi kita kembali kepada satu langkah sebelumnya di ilusi sebuah pelatih positif efektif dan bermanfaat tadi. Misalnya ya dengan memberikan hadiah, ya, dengan memberikan janji segala macam. Ya mungkin anak itu akan melakukan apa yang kita inginkan. Tetapi perubahannya itu tidak secara permanen, ya, tidak secara jangka panjang. Lanjut. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, ya. Jadi banyak atas dasar sudah berumur, ya, sudah menjadi guru atau sudah tua atau orang tua, ya, sehingga kita merasa berhak untuk memaksa anak. Jadi ini tidaklah sesuatu yang tidak dibenarkan, ya, karena menurut pemahaman Ki Hajar Dewantara bahwasanya, ya, kita guru mendidik itu adalah menuntun, ya, menuntun Bapak Ibu, ya. Kalau kita umpamakan ya di penyeberangan jalan, ya, kita menuntun anak kita dengan memegang tangannya, ya, kita bergerak, kita arahkan, kita tunjukkan, ya, diamati dulu, ya, lalu lintas jalanku seperti apa, kalau kami boleh diperang dulu, kalau sudah seperti itu. Jadi memang betul-betul menuntut. Jadi mengajar itu tidak menuntut, ya, tetapi menuntut. Menuntut dengan menuntut itu sangatlah kontroversi, tidak sama, ya. Menuntut kita bisa ada. Ini ibu kasih tugas 2 jam kemudian harus selesai, ya, menuntut. Tetapi kalau menuntut seperti apa? Nah, ini ada soal. Pengerjaannya seperti ini kita sudah bahas, ya, bahas dulu contoh-contohnya seperti apa, kemudian baru kita berikan tugas kepada mereka menyelesaikannya. Jadi kita tidak ada hak untuk memaksa ataupun itu anak sendiri, ya, dalam melakukan sebuah tindakan tidak ada pemaksaan. Next, ya, kita masuk sekarang kepada stimulus respon PS teori kontrol. Jadi di sini secara stimulus respon, ya, kemudian yang sebelah kanannya teori kontrol tentang dunia, ya. Kalau yang sebelah kiri realitas, kebutuhan sama, ya, kebutuhan sama. Kemudian kalau secara teori kontrol, ya, realitas kebutuhan kita pasti berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi ini yang diangkat oleh Ki Hajar Dewantara, ya, bahwasanya anak itu, ya, memiliki kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kalau kodrat alam, ya, kodrat alam itu adalah bawaan, ya, memiliki minat yang berbeda, kemudian bakat yang berbeda, ya. Kemudian kalau kodrat zaman, yaitu tentunya istilahnya bergenerasi, suasananya akan berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, yaitu secara stimulus respon. Kemudian teori kontrol mengatakan semua perilaku memiliki tujuan. Ya, jadi di sini anak kita misalnya berbuat salah, pasti tidak ada tujuan, ya, ada tujuan. Makanya kita tidak langsung menjustis, ya, salah hukum, ya, tidak demikian. Dikaji dulu apa maksud, ya, apa latar belakang, ya, ada hal apa yang tidak terpenuhi. Kemudian perilaku buruk
dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, itu semua perilaku memiliki tujuan ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Ya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ya. Terus saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Permasalahan ada pada saat rujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah. Kalau teori kontrol, model berpikir menang-menang. Jadi di sini memang harus kita terapkan ya. Kita sebagai guru tidak ada persaingan di antara kita. Ya. Maju satu, maju semua. Jadi kita tidak boleh lihat informasi, susah berbagi. Ya. Yang namanya kita orientasi kita adalah siswa. Ya. Berorientasi kepada murid. Bagaimana murid kita berhasil, ya, berkembang hebat, diserap oleh dunia kerja, dunia industri. Jadi tidak ada kita tuh istilahnya, wah di sekolah itu saya paling hebat loh. Kalau nggak ada saya, sekolah itu macam apa? Nggak ada yang perhatian, nggak ada yang peduli. Jadi tidak boleh kita seperti itu. Ya, bahwasanya kita harus berpikir bahwasanya kita win-win solution. Ya. Solusi kita menang-menang. Jadi nggak ada yang kalah, nggak ada yang menang. Semua kita sama. Makanya pada kurikulum Merdeka, Bapak Ibu bisa menyaksikan ya, bahwasanya di dalam rapor anak itu tidak dituliskan ranking 1, ranking 2, ranking 3. Mungkin awal-awalnya kita protes, ini nggak memotivasi anak, ya. Harusnya anak itu termotivasi untuk belajar, bisa mengejar ranking. Ternyata ranking sudah dihapus. Ya. Bapak Ibu harus ingat bahwasanya sistem ranking yang telah dibuat itu, ya mungkin ada yang memotivasi untuk saling berpacu di dalam hal yang baik, ya. Tetapi kalau dipresentasikan itu hanya berapa orang saja, ya. Dari seluruh siswa misalnya 30 siswa, mungkin yang akan berpacu 1, 2, 3, 4, 5, ya. Sementara yang lain dia sudah menjustis dirinya. Oh, saya memang nggak pernah ranking dari dulu. Akhirnya down, ya. Menganggap dirinya memang kelompok yang tidak mampu, kelompok yang biasa-biasa saja, kelompok yang tidak berhak untuk juara. Ya. Tetapi kalau kita tidak istilahnya tanpa ranking, maka semua anak tidak merasa dia tuh lemah, dia tuh rendah, ya. Karena potensi anak kan berbeda-beda ya, Bapak Ibu. Mungkin dia di segi ini dia lemah, di segi ini dia bisa, ya. Tetapi secara motivasi yang kalau kita bisa bangkitkan, semua anak memiliki kemampuan, ya, bisa dikembangkan. Next. Nah, di sini kita masuk pada arti disiplin, ya. Jadi disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang dia hargai. Dalam budaya kita menggunakan kata disiplin, ya. Dalam budaya kita makna kata disiplin ini telah berubah, ya. Apa arti disiplin yang banyak di kalangan orang? Yaitu suatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Ya. Jadi kita buat aturan, anak mengikuti aturan, itulah yang kita katakan disiplin. Ya. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Jadi disiplin lebih kepada disiplin ala militer, ya. Tertib, sama, rapi, itu baru dikatakan dengan disiplin. Tetapi Bapak Ibu, kita harus betul-betul menyadari bahwasanya Ki Hajar Dewantara mendefinisikan bahwasanya sekolah itu adalah taman siswa, ya. Ya namanya taman itu kan sesuatu yang menyenangkan, ya, indah, gembira, ya.
Tetapi kalau kita membuat sebuah aturan yang anak terpaksa, ya, terpaksa dan kita tidak mampu untuk menjabarkan alasan-alasan di balik itu semua, maka kondisi yang diinginkan itu tidak akan tercapai. Next, Pak Ed. Nah, di sini ketika kita mendengar kata disiplin, yang terbaik tidak kita, ya, itu ya seperti tata tertib, teratur, patuhan pada peraturan. Kemudian disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda ya. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan jika perlu tidak perlu dilaksanakan. Ya. Jadi masih banyak cara kita Bapak Ibu untuk mengajak anak menyadari kesalahan dia, mengajak anak untuk berpikir ya, solusi dari kesalahan dia itu apa, tindakan dari kesalahan dia itu apa, tanpa harus kita melakukan hukuman. Next. Nah, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia, ya. 3 motivasi perilaku manusia secara garis besar. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah motivasi yang paling rendah, ya. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya. Cepat datang apel, ya, misalnya biar enggak dimarahin kepala sekolah, ya. Anak juga apel biar enggak kena marah sama gurunya. Itu contoh daripada menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang berikutnya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ya, datang apel, datang apa, ya, yang lainnya, biar dapat mereka 15%, ya. Nah, ini istilahnya adalah suatu reward ya, tetapi pada diri kita tetap harus kita luruskan, ya. Tidak boleh karena imbalan atau penghargaan, karena ini satu tingkat saja daripada motivasi pertama tadi, ya. Kemudian berikutnya, motivasi berikutnya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi Bapak Ibu harus kita ya, Bapak Ibu saya ya, hadir apel pagi itu memang kita menyadari bahwasanya apel pagi, kita datang pagi, kita menyatakan diri kita sudah siap ya, siap untuk mengajar. Ya. Kita bisa mengerjakan hal-hal lain ya, mungkin membereskan meja kerja kita atau melihat tugas anak-anak yang belum kita periksa dan segala macam. Ya. Dan kita merasa itu adalah suatu hal yang baik, hal yang baik memang harus kita miliki dan kita jadikan budaya bagi diri kita. Nah. Jadi itu adalah kemudian lupa 3 tadi. Ya, jadi di sini menjadi yang mereka inginkan, ya, menghargai diri sendiri. Jadi dia orang melakukan sebuah kedisiplinan itu memang dia ingin bahwasanya dia ingin berkembang, ingin lebih maju, ya, ingin lebih mampu untuk menghantarkan murid-muridnya kepada tujuan yang sebenarnya, ya, tujuan pendidikan sebenarnya. Dan nilai-nilai yang mereka percaya, ya, nilai-nilai yang dipercaya ini adalah sebuah nilai yang memang istilahnya mereka yakin itu adalah benar, itu adalah betul, itu adalah baik. Jadi di sini berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan ini nanti akan terkait dengan keyakinan kelas. Next, ya. Sekarang kita masuk keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, ya. Agar terbentuk budaya positif di sekolah kita, maka kita, ya,
Pertama, perlu menciptakan dan menyepakati keyakinan kelas. Ya. Kenapa dikatakan keyakinan? Kenapa tidak peraturan? Kalau sudah keyakinan, itu esensialnya sangat berbeda dengan peraturan. Kalau peraturan itu adalah sebuah tata tertib yang tertulis, ya. Tetapi kalau sudah berbicara tentang keyakinan, maka ini artinya lebih mendalam. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah dapat cerita ya tentang para teroris yang bisa bunuh diri di tengah keramaian orang, ya, yang bisa membunuh orang. Itu apa? Itu keyakinan dia. Ya. Dia yakin dengan cara seperti itu jalan pintas masuk surga, berjumpa dengan bidadari. Apalagi sekarang ya kondisi krisis ekonomi ya, Bapak Ibu, susah hidup sekarang mungkin. Dapat tawaran seperti ini, siapa yang nggak mau? Ya, dapat tawaran seperti ini, apalagi yang mati bom bunuh diri itu kan nggak sengsara. Oh, meledak langsung mati, lebur ya, berleburlah tubuhnya. Nah, karena dia itu adalah keyakinan dia yakin dengan seperti itu bisa mengantarkan dia ke tempat yang dia inginkan, maka dia berani melakukan. Makanya kita memakai kata keyakinan, ya, keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Karena peraturan itu sudah biasa. Kenapa keyakinan? Ya, karena korelasi daripada peraturan nanti dia akan lari kepada hukuman. Ya, peraturan dilanggar hukuman. Tapi kalau keyakinan dilanggar, dia larinya kepada konsekuensi. Ya. Hukuman. Next slide. Ya. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Peraturan dilanggar, anak sudah terlambat datang ke sekolah, ya, pelajarannya matematika pula, disuruh membersihkan kamar mandi, ya, sudah tuh peringatan, tidak mengikuti pelajaran, akhirnya kita tambah bodoh, ya. Itu hukuman. Jadi hukuman dia itu tiba-tiba suka-suka guru. Kamu salah, kamu ini, ya. Kemudian hukuman tidak memberi solusi. Anak terlambat dengan membersihkan WC kan tidak ada hubungan, ya, malah memperbesar kesalahan. Tetapi kalau keyakinan kelas, korelasi dia adalah konsekuensi, ya. Konsekuensi adalah hal yang disepakati, yang dibicarakan ketika menyepakati keyakinan kelas tadi, ya. Anak yang terlambat, ya, ini contoh konsekuensi. Anak yang terlambat, dia tidak boleh istirahat, ya. Dia mengejar keterlambatannya atau mengejar tugas yang dia tertinggal. Jika sudah selesai, dia baru boleh istirahat. Itu adalah konsekuensi. Dari konsekuensi ini, dia menyelesaikan permasalahan anak. Anak terlambat, masalahnya apa? Akan tertinggal pelajaran, ya. Konsekuensinya apa? Dia harus mengejar ketertinggalan itu. Maka kita memberi solusi, ya. Bahwasanya dia harus mengejar ketertinggalannya. Jadi ini ya Bapak Ibu, bisa dipisahin. Nah, poin-poinnya ini yang dalam judulnya kayaknya. ya. Jadi ini saya telah menerapkan ya di kelas 10 PKR tentang keyakinan kelas, ya. Yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah mengikuti pelajaran. Kemudian yang kedua, menghargai guru dan teman. Tiga, berpakaian rapi di dalam di luar kelas sesuai tata tertib sekolah. 4, keluarkan masuk kelas serta penggunaan HP atas izin guru. Ya.
mengerjakan tugas tepat waktu, melaksanakan piket dengan tertib. Ya, di bawah. Jadi di sini adalah hasil daripada masukan anak-anak. Ya. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas Bapak Ibu, kita edarkan ya. Pokoknya entah lewat WA atau lewat kertas kita boleh kumpulkan. Ayo, ini kita mau buat keyakinan kelas kita. Anak-anak silakan tuliskan keyakinan kelasnya, ya, yang ingin kita terapkan di kelas kita. Nah, jadi dari masukan-masukan yang mereka masukkan itu, inilah dapat disimpulkan 6 item di sini, ya. Ketika mereka bilang, Pak, kami nggak ingin banyak PR, ya. Kita buatlah bahasanya mengerjakan tugas tepat waktu di sekolah, ya. Mengerjakan tugas tepat waktu. Jadi Bapak Ibu, untuk kurikulum kita sekarang itu anak-anak memang mereka kan full di sekolah, ya. Itu tugas-tugasnya itu kita selesaikan semua di sekolah. Jadi mereka pulang ke rumahnya itu mereka sudah kegiatan keluarga. Sama juga dengan kita ya Bapak Ibu, ya. Kita tuh kalau bisa di rumah sudah bisa keluarga. Anak juga demikian. Makanya anak itu memang kita tuntut untuk menyelesaikan seluruh yang berkaitan dengan pembelajarannya di sekolah. Kemudian ini ada apa? Masalah yang kita perdebatkan semalam, ya, tentang tata tertib sekolah, ya. Tentang tentang kelas ini. Ya. Di bawah. Ya, jadi di item nomor 4 keluar dan masuk kelas serta penggunaan HP atas izin guru. Ya, ya Bapak Ibu, memang anak-anak sekarang sepertinya kita pisahkan dia dengan HP kan menderita, ya. Kita aja Menderita ya. Jadi biar mereka nggak terpisah dengan HP-nya, kita masukkan ke dalam keyakinan kelas, ya. Pak, Bu, anak-anak itu masih main HP kok, walaupun sudah kita buat aturan, kita mengajar. Jangan cepat kita menyalahkan anak Bapak Ibu, ya. Itu artinya daya tarik, ya, energi positif pada diri kita masih belum cukup. Kenapa dia masih memperhatikan HP? Kita udah keluar di depan, udah membimbing mengajar, ya. Kita evaluasi diri kita. Sudah seberapa banyak jurus pelajaran yang kita keluarkan? Sudah semaksimum apakah, ya, sudah seberapa banyak alat peraga yang kita sediakan untuk mereka? Ya. Jadi kalau kita mengajar mendikte, ya, kalian catat ya, ibu dikte, bapak dikte, anak masih main HP-nya wajar, ya. Karena kita sekolah kan menyenangkan, ya, menyenangkan. Jadi kalau anak masih memperhatikan hal yang lain, tidak memperhatikan kita, silakan kita koreksi, ya, kita introspeksi diri kita masing-masing. Jangan cepat-cepat menyalahkan anak. Jadi di sini mungkin untuk peraturan kelas kita bisa terapkan, ya, penggunaan HP itu harus izin guru. Karena anak-anak kita ini memang udah terbiasa, ya Bapak Ibu, ya. Saya di kelas kemarin tuh istilahnya gimana, ya? Kalau semenjak guru penggerak saya nggak pernah emosi lagi dengan anak. Nggak pernah emosi lagi. Sudah kita keluarkan jurus, ya, dengan apa materi yang menarik, ya, dengan presentasi yang begitu menarik. Masih juga ada yang cuek-cuek, ya. Nggak perlu emosi Bapak Ibu, apalagi udah umur 40-an, ya. Itu akan memperpendek umur. Baru malam tadi 45 tahun meninggal. Iya. Ya. Jadi saya cukup heran menghadap mereka. Oh, anak-anak, ternyata metode mengajar Bapak seperti ini nggak cocok untuk kalian, ya. Kita balik aja nanti ke CBSA gimana? Apa itu Pak CBSA? Catat buku sampai habis. Bapak dikte, kalian catat. Kayaknya itu lebih fokus kalian kalau di dikte, ya. Oh enggak, Pak, kami bisa fokus kok. Akhirnya
balik lagi, memang betul-betul fokus ya, fokus nggak melihat yang apinya lagi. Pokoknya anak Bapak Ibu, anak itu dijadikan teman ya, dijadikan kawan, nggak usah kita gengsi-gengsi dengan anak ya. Nggak ada lagi istilahnya kita dengan anak itu seperti penguasa dengan rakyat ya, atasan dan bawahan. Ya. Kita ingat tujuan kita adalah orientasi kepada murid. Bagaimana tujuan itu tercapai? Makanya Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwasanya berhamba kepada murid. Ya, saya awali guru penggerak beruntung hati saya. Mendengar kata-kata berhamba kepada murid. Kalau sudah ada hamba, ada Tuhannya, ya, Tuhannya. Masa kita berhamba kepada muridnya? Ternyata berhamba di sini adalah kiat-kiat kita dalam meraih hati mereka, ya. Kenapa? Karena memang yang namanya anak-anak itu kita pegang dulu hatinya. Ya. Kalau dia masih kesal sama kita, kita ajar apapun kita kasih tetap mental, ya akan, ya Bapak Ibu. Kita juga ya, kalau ada orang yang kita kan senangi, ngomong ini dan itu semuanya salah. Jadi memang dengan anak-anak ya harus terapkan cinta, kasih dan sayang kepada mereka. Ya. Pokoknya nggak usah stres dengan anak-anak. Pandang aja mereka dengan senyuman, ya. Yang perlu dibelai-belai, terus. Tapi bukan lawan jenis ya Bapak Ibu. Oke, lanjut saya. Ya, perkenalkan. Jadi di sini penghargaan tidak efektif, ya. Jadi penghargaan Bapak Ibu yang dimaksud di sini adalah kita selalu menggerakkan anak-anak dengan sebuah hadiah, ya. Anak melakukan ini dapat apa? Baru termotivasi. Jadi ada timbal balik, macam ada transaksi, ya. Jadi ini memang penghargaan itu ya tidak efektif, bisa merusak hubungan, ya, kemudian mengurangi ketepatan. Merusak hubungan apa? Ya, anak-anak yang tidak dapat penghargaan, dia akan merasa bahwasanya dirinya memang tidak pantas untuk dihargai. Ya. Sementara tujuan kita mendidik anak-anak, ya, kita menggali potensi yang ada pada mereka. Di dalam kelas tidak boleh ada yang merasa dirinya tidak disayang, ya, dirinya tidak punya kemampuan, tidak bisa, ya, atau memang dirinya bodoh. Tidak boleh ada merasa seperti ini. Makanya Bapak Ibu memang tugas kita sebagai guru lah, ya, untuk mengangkat anak-anak yang sudah merasa minder segala macam. Gali potensi anak macam-macam di Bapak Ibu. Ya, mereka memiliki masalah yang berbeda, latar belakang berbeda, lingkungan yang berbeda. Nah, jadi dengan kondisi sekolah kita yang masih saat ini, yang anak kadang terlantar, gurunya tidak masuk, ya. Itu kapan kita menggali potensi mereka? Kapan kita akan mendata permasalahan mereka? Orang kita bersama mereka aja jarang. Ya. Jadi untuk ini Bapak Ibu ingat bahwasanya tugas kita adalah menuntut anak untuk mencapai kebahagiaan, kemuliaan yang setinggi-tingginya. Ya. Itu adalah tugas kita. Oke Bapak Ibu, ya mungkin itu hal-hal yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan budaya positif. Ya, ada 3 tadi. Ya, yang pertama adalah disiplin positif, kemudian keyakinan kelas, kemudian penghargaan hukuman. Terima kasih dan saya serahkan kepada Bu Awal. Terima kasih kepada Pak Buki. Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan bahwasanya untuk siang hari ini metode kita diskusi ya Bapak Ibu. Nanti setelah pemaparan
dari Pak Kurni tadi, lalu selanjutnya kita lanjutkan ke Pak Elmi. Setelah itu nanti akan ada tanya jawab. Jadi Bapak Ibu sekalian boleh untuk bertanya, nanti sesinya akan saya pandu nanti setelah Pak Elmianto menjelaskan untuk materi 2. Baiklah Bapak Ibu sekalian, waktu semakin berjalan kita lanjutkan langsung saja untuk pemaparan materi kedua yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Elmianto SPD. Kepada Bapak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang terhormat, izinkan saya mulai dengan sebuah pantun. Karena pantun itu adalah budaya luar Riau ya. Mencari ikan ke Raja Ampat. Cakep jawaban. Mana Pak Andi ya? Mencari ikan ke Raja Ampat. Dapat tenggiri patah sayapnya. Cakep. Bapak Ibu mohon tetap berada di tempat karena materi ini masih ada kelanjutannya ya. Mantap. Oke ya, sedikit mengulas yang disampaikan oleh Pak Putih tadi mengenai keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini ternyata sangat efektif kita lakukan di kelas. Saya juga sudah pernah menerapkan sebelum memulai pelajaran di semester 2 ini. Saya membuat keyakinan kelas bersama anak-anak. Ayo nak, coba kita buat keyakinan kelas apa yang bisa kita yakini secara bersama untuk kita lakukan. Jadi banyak keluar dari ide anak-anakku. Misalnya istirahatnya jangan 15 menit, 30 menit gitu kan. Tetapi setiap keyakinan itu ada konsekuensinya. Misalnya konsekuensinya kalau misalnya kamu tidak piket, ya ada salah satunya misalnya dia bilang semua petugas piket harus piket sesuai harinya. Apa konsekuensinya? Nah, konsekuensinya ditanya lagi kepada murid-murid di kelas tersebut. Apa nak konsekuensinya? Mereka memilih nyanyi di depan bendera gitu kan. Tapi banyak kelas itu dan ujungnya Pak, denda aja Pak, dia banyak uang kas, denda 5.000 per tidak melakukan keyakinan kelas. Dan alhamdulillah sudah beberapa minggu ini sangat efektif. Tidak ada satupun yang melanggar keyakinan kelasnya. Itulah efektifnya. Jadi nanti kita bisa membuat keyakinan kelas ini secara bersama-sama dengan kelas yang kita ajarkan. Oke, ini sedikit review dari materi kampus ini. Lanjut. Nah, materi yang akan saya sampaikan yang pertama adalah mengenai kebutuhan dasar manusia. Kita tahu bahwa murid-murid itu akan senantiasa melakukan pelanggaran-pelanggaran atau kesalahan-kesalahan di sekolah, baik itu bersama kita ataupun bersama guru lain. Menurut teori kontrol yang diteruskan oleh William Glasser dalam bukunya Choice Theory, bahwa perilaku manusia termasuk murid itu dipengaruhi oleh 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, adalah kebutuhan akan bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang sangat pokok. Ini contohnya adalah mengenai sandang, pangan, ya, makanan, gitu kan, pakaian. Kita kadang menjumpai murid-murid itu di sekolah, misalnya dia suka sekali memompas temannya, gitu kan. Ya, ngandung temannya untuk belanja di kantin. Tanpa kita sadari sebenarnya ada kebutuhan pada si anak tersebut yang menyebabkan kenapa dia melakukan itu. Kenapa dia selalu memompas kawannya, kenapa dia selalu mengambil makanan kawannya. Ternyata kebutuhan dia akan hidup itu belum terpenuhi. Makanya anak melakukan kesalahan seperti itu. Itu adalah salah satu contohnya ya. Dan masih ada contoh-contoh yang lain yang berkaitan dengan kebutuhan hidup ini. Contohnya juga dalam hal berpakaian. Gitu ya. Ada juga anak-anak yang suka mengambil dasi temannya, ngambil topi temannya. Ternyata kenapa dia mengambil? Dia tidak punya uang untuk membelinya atau tidak disediakan oleh orang tuanya. Oke, lanjut Pak. Kemudian yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging ya. Belonging. Iya. Belonging. Mohon maaf ya, bahasa Inggris saya agak kekini karena saya bukan orang bule ya. Jadi kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima.
Murid-murid ketika melakukan kesalahan di sekolah itu bisa juga disebabkan karena dia kurangnya kasih sayang atau kurangnya perhatian. Misalnya adalah murid-murid yang di rumahnya tidak diperhatikan oleh orang tuanya, maka dia akan mencari perhatian di sekolah dengan cara mengganggu kawan, atau dengan cara ketika guru menerangkan ada saja yang dibuatnya supaya guru itu memperhatikan dia. Berarti murid tersebut belum tercukupi kebutuhan dia akan Iya, Pak. kasih sayang. Jadi sebagai guru kita harus memahami sebenarnya ketika murid melakukan kesalahan itu sebenarnya kebutuhan apa yang dia itu belum terpenuhi. Ya, cuman yang terjadi selama ini kan kita nggak tahu. Pokoknya engkau tadi ya pas ibu menerangkan engkau ya gitu kan. Jadi kita lebih sering kayak gitu kan. Kita tidak mencoba untuk memahami kebutuhan apa yang sedang dipenuhi oleh muridnya ya. Lanjut. Nah yang ketiga adalah kebebasan. Kebutuhan akan kebebasan. Freedom ini terjadi baru ini dan ada di WA kita. Contohnya adalah pagar yang dirusak. Kebutuhan kebebasan itu maksudnya adalah tidak mau diatur, tidak mau dikurung, tidak mau dikurung dalam suatu tempat, mau bebas gitu kan. Aku mau masuk jam 8, mau masuknya atau keluarnya jam 11, terserah. Caranya bagaimana? Dengan melakukan pengerusakan. Berarti kebutuhan anak akan kebebasan itu belum terpenuhi. Makanya mereka melakukan hal yang seperti itu. Lanjut Pak. Kemudian kebutuhan yang keempat adalah kesenangan atau fun. Kesenangan ini biasanya kenakalan anak-anak kita itu dilakukan mereka dengan mengganggu kawan atau membuli kawan. Dia dengan membuli kawan, kemudian ada yang merasa terhinakan, terendahkan, mereka merasa senang. Mereka merasa tersenang-senang gitu kan. Padahal di saat yang sama mereka sedang menekan atau membunuh salah satu murid yang lain. Itu contohnya ya. Lanjut. Kemudian terakhir adalah kebutuhan akan penguasaan atau power. Nah ini juga sering terjadi di sekolah. Kalau anak-anak yang kebutuhan penguasaannya terpenuhi, dia suka sekali mengganggu sehingga dia akan hebat di sekolah itu. Ya, dia akan dianggap hebat, dianggap raja gitu kan. Begitu dia bisa menguasai kawannya. Nah itu adalah ciri-ciri anak yang kebutuhan akan penguasaan atau powernya belum terpenuhi dengan baik. Nah jadi tugas kita sebagai guru adalah memahami 5 kebutuhan tersebut, dan ketika terjadi kesalahan atau kenakalan remaja di sekolah ini, kita pahami kebutuhan yang mana sih sebenarnya yang belum terpenuhi sama anak. Ya, jadi bukan anak yang kita paksa untuk mengikuti apa yang kita mau, tetapi kita yang berusaha memahami kebutuhan apa yang belum terpenuhi sama peserta didik. Oke, lanjut Pak. Nah, setelah kita memahami 5 kebutuhan dasar manusia, maka kita sekarang lebih baik juga mengetahui posisi kontrol guru. Menurut Diana Bosen ini juga adalah penerus penelitian William Glasser. Dia menyimpulkan bahwa posisi kontrol yang diterapkan oleh guru di sekolah itu secara umum ya ada di benua Amerika sana sampai dunia Asia ini ada 5. Berapa? Yang pertama adalah posisi kontrol guru sebagai penghukum. Nah, saya dan Pak Kuni dan kawan-kawan saya di kelas yang lainnya itu merasa langsung ketampar kita ya Pak ya dengan posisi nomor 1 ini gitu kan. Posisi kontrol ini masih diterapkan oleh beberapa guru dengan anggapan bahwa hukuman itu akan mempercepat penyelesaian masalah tanpa memikirkan dampak buruk yang akan ditimbulkannya. Ciri-ciri guru yang melakukan kontrol sebagai penghukum adalah melakukan menasihati atau menghardik murid, mengeluarkan kata-kata kasar. Nah, mungkin di antara kita ada yang melakukannya. Awas kau ya nanti. Itu contohnya. Kemudian, lihat aja nanti. Jumpa kau sama ibu, habis kau, gitu kan? Itu adalah contoh kalimat-kalimat yang kita keluarkan sebagai penghukum. Apa dampaknya bagi murid? Nah, dampaknya bagi murid adalah menjadi pendendam. Murid kita akan menjadi pendendam, kemudian pemberontak, kemudian suka menyalahkan orang lain karena dia takut akan dihukum, maka dia salahkan orang lain. Kemudian dampak yang lebih buruk adalah mengalami keterpurukan mental.
depresi ya, kemudian tidak percaya diri dan kesedihan yang berkepanjangan. Berarti ketika kita menghukum anak terus menerus itu sebenarnya kita sudah berkontribusi menghancurkan masa depan peserta didik. Yang kedua adalah posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Nah ini setingkat saja lebih tinggi dari penghukum tadi. Ini kalimat-kalimatnya bisa ditandain. Coba kamu ingat nggak peraturan sekolah kita apa? Hari Kamis pakai baju apa? Nah kita mencoba membuat murid itu ketika melakukan kesalahan, mereka itu merasa bersalah dengan sendirinya, ya. Jadi kita pancing dia dengan kalimat-kalimat yang membuat mereka itu berpikir, "Mang ini salah saya kok," gitu kan. Nah, apa dapatnya? Dapatnya adalah murid akan merasa tertekan. Kemudian pada suatu waktu dia akan meletus amarahnya dan dia juga bisa menyakiti dirinya sendiri karena dia merasa sudah melakukan kesalahan yang berkepanjangan. Ini juga bukan posisi kontrol yang bagus. Lanjut. Yang ketiga adalah posisi kontrol sebagai teman. Nah, posisi kontrol sebagai teman ini guru tidak menyakiti muridnya, tetapi dia menganggap murid itu seperti temannya. Nah ini kalau saya paham sering tuh saya dengar gitu kan, ayolah nak gitu kan, kau ngerti bapak kan gitu kan. Nah kita melakukan kalimat-kalimat seperti itu dengan kata buat supaya murid itu bisa berkawan sama kita gitu kan. Tetapi ini juga bukanlah posisi yang baik karena dampaknya apa? Dampaknya anak itu akan bergantung sama kita karena dia sudah menganggap kita ini adalah temannya. Jadi kalau apa-apa dia pilih guru itu. Kemudian dia akan membanding-bandingkan kita dengan guru lain. Coba lah kalau guru bahasa kita si ibu ini gitu kan, pasti gak kayak gini gitu kan. Nah jadi itu adalah efek sampingnya kalau kita posisi kontrolnya adalah sebagai teman. Yang keempat adalah posisi kontrol kita sebagai pengawas atau mengawasi. Ketika mengawasi, guru bertanggung jawab atas perilaku murid yang diawasi. Nah, posisi pemantauan ini dilakukan berdasarkan peraturan atau konsekuensi yang akan diterapkan. Nah biasanya yang keluar dari mulut guru ketika berada pada posisi pemantauan ini, dia akan menanyakan sistem yang ada. Nah misalnya murid datang ke sekolah hari Senin tidak memakai seragam yang pas, itu akan ditanya, kamu tahu kan peraturan sekolah kita itu kalau sini pakai baju apa gitu kan. Nah itu adalah posisi pemantau, dia selalu bersandar kepada dasar hukum atau peraturan-peraturan. Nah ini jauh lebih baik dari yang tadi, akan membuat anak itu merasa bahwa ketika dia melakukan kesalahan itu sebenarnya ada konsekuensi yang akan dia terima. Lanjut. Nah ini adalah posisi yang terbaik ya menurut teori kontrol, yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Jadi guru itu melakukan bersama-sama murid, misalnya apabila terjadi kesalahan, guru itu memanggil murid, kemudian berdiskusi dengan murid. Misalnya dia melakukan kesalahan, kenapa dia melakukan kesalahan itu? Apa yang mendasari dia melakukan kesalahan itu, gitu kan? Dan tidak pernah memojokkan murid dengan pertanyaan-pertanyaan yang menghakiminya. Misalnya ketika murid melakukan kesalahan itu diawali dengan nggak apa-apa, nak semua orang itu melakukan kesalahan, nggak ada orang yang itu dari kesalahan, gitu kan? Dia mulai bertahap memanajeri bagaimana supaya anak itu dengan sendirinya bisa berubah kenakalannya atau merubah kesalahannya menjadi tindakan yang lebih baik. Nah itu adalah posisi dari manajer. Nah jadi kira-kira nih kalau misalnya kita bercermin pada diri kita sendiri, dari 5 posisi kontrol tersebut sejauh perjalanan karir kita ini, di posisi mana yang sudah pernah kita lakukan? Kalau saya jujur dulu saya sering sekali di posisi pertama, menghukum murid, gitu kan. Pernah juga saya di posisi berkawan sama murid. Dan memang betul teori itu mengatakan akhirnya guru itu murid itu membandingkan bapak ini beda dengan bapak ini, gitu kan. Nah jadi berdasarkan teori kontrol tadi, seharusnya kita melakukan posisi kontrol sebagai manajer terhadap murid. Manajer itu kan bertanggung jawab ya terhadap suatu kesuksesan, berhasil atau tidaknya, gitu kan. Nah kita ingin memperbaiki murid, kalau kita
fungsi sebagai manajer kita harus memastikan bahwa tujuan kita untuk beberapa murid itu harus tercapai dengan baik. Lanjut. Nah, ini adalah materi terakhir mengenai segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi merupakan sebuah strategi yang dapat dilakukan oleh guru untuk menciptakan kondisi menuntun murid dalam memperbaiki kesalahan-kesalahannya, sehingga murid itu ketika kembali ke kelasnya atau kembali kepada kelompoknya dia memiliki keyakinan yang lebih baik dari sebelumnya. Ya. Kemudian segitiga restitusi ini ada langkah-langkahnya, ada 3 langkah-langkah segitiga restitusi. Ya. Nah, jadi ketika kita ingin menyelesaikan masalah yang terjadi sama murid, ini menurut teori kontrol yang diciptakan oleh Diana Gasse tadi ya, bahwa ada 3 langkah dalam segitiga restitusi itu yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Apa itu, Pak? Nah, jadi ketika murid melakukan suatu Di kesalahan, mana itu? kita Tidak stabilkan tahu. dulu emosi murid. Jadi kita tidak langsung Saya paling sini kau yang melakukan Jepang makanan tadi, itu, gitu kan. terus Sini dulu, Papa, gitu kan. Panda. Tidak seperti itu, kita stabilkan Dua emosi murid, kita pucai. panggil dia baik-baik, kemudian kita ajak dia dalam suatu ruangan yang nyaman atau suatu Kipas. tempat yang nyaman, dia pada ruang terbuka itu mungkin di bawah pohon yang lebih rindang, kita panggil baik-baik, itu namanya menstabilkan emosi. Kemudian kita lakukan pendekatan secara persuasif dengan ya bahwa kesalahan yang dilakukan murid itu Pakai juga speaker, pernah Pak. dilakukan oleh orang-orang sebelumnya. Jadi bukan kesalahan dia manusia yang pertama mempersalahkan seperti itu, gitu kan. Jadi kita stabilkan terus emosinya sehingga murid itu siap untuk ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya adalah memvalidasi tindakan yang salah. Setelah emosi murid itu stabil dan dia mau dan siap menerima nasihat dari Pakai gurunya, speeder baru enak di kita Papa. validasi, maksudnya kita cocokkan benar nggak tadi Dapat skater. melanggar peraturan, benar nggak tadi masuk ke dalam sekolah menerobos lewat pintu pagar atau sebagainya, gitu kan. Itu murid kalau misalnya emosinya sudah stabil, murid rasanya dia akan langsung terbuka, dia akan benarkan, iya Pak, iya Bu, tadi saya melakukannya Bu, gitu kan. Nah itu namanya memvalidasi tindakan yang salah. Nah, kemudian setelah divalidasi tindakan yang salah, kita berikan nasihat, barulah kita masuk ke tahap yang terakhir, yaitu menanyakan keyakinan mereka. Nah, kira-kira kalau masuk lewat pagar itu nyerobot kayak gitu, itu tindakan seorang murid kah, gitu kan? Atau misalnya kita tanyakan yang benar itu menurut mereka itu seperti apa? Ya, menurut pemikiran mereka yang benar itu seperti apa? Jadi kita tidak memaksa mereka memberikan pemikiran kita, tetapi kita memancing mereka untuk berpikir bahwa tindakan yang benar itu seperti apa, tindakan yang tidak melakukan kesalahan itu seperti apa. Itu namanya adalah menanyakan keyakinan. Baru setelah itu ya kita nasihati, kemudian setelah dia merasa yakin bahwa itu adalah suatu kesalahan yang harus diperbaiki, dia akan kembali kepada kelompoknya tanpa merasa dia dihakimi oleh gurunya. Dia akan tetap percaya diri, besoknya dia nggak mau melakukan karena dia malu melakukannya lagi. Nah itu adalah metode segitiga restitusi. Sebelum mau aksi nyata ini, kami kemarin diminta di dalam modul tersebut melakukan praktek segitiga restitusi. Nah itu saya dan Pak Kuni mencobakannya kemarin dengan melihat kesalahan-kesalahan yang ada. Kemarin saya melihat ada kesalahan yang ada. Yang pertama adalah murid di hari berbaju olahraga dia memakai baju OSIS. Nah itu saya coba terapkan dengan segitiga restitusi. Besok-besoknya siswanya nggak ada lagi melakukan hal yang sama. Lagi nggak ada ya. Kayaknya udah. Jadi itulah pemaparan dari modul 1.4 tentang budaya positif yang bisa kami sampaikan pada sore hari ini. Kami akan sangat merasa berbahagia apabila yang kami sampaikan itu memberikan suatu pelajaran baru bagi kita semua dan bisa kita terapkan
di kelas kita masing-masing ya. Mungkin untuk berikutnya kita masuk ke dalam sesi diskusi atau tanya jawab, dan saya berikan lagi kepada Bu Awal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak RT dan Ketua SPD. Ternyata pemaparannya luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Ada banyak hal baru, ada banyak mindset baru yang bisa kita terapkan insya Allah ke depannya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, langsung saja untuk acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya berkaitan tentang pemateri satu yaitu Pak Murni dan juga yang kedua Pak Adrianto, dipersilakan. Dapat spin Pak. Oh, ternyata bukan hanya pertanyaan saja yang bisa Itu di mana, Pak? diskusikan. Itu di mana, Pak? Di Enggak. sini juga kita menerima tanggapan, Mantap. saran, Mantap. kritik membangun yang mungkin atau misalnya perbandingan antara yang pernah kita lakukan dengan teori yang ini teori awalnya dulu ya, apakah memang sesuai atau tidak seperti itu. Dipersilahkan kembali kepada Bapak Ibu sekalian yang untuk memberikan tanggapan, memberikan pertanyaan, dan dipersilakan. Oke, terima kasih Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar ya Pak ya? Tadi saya mendengar materi tentang keyakinan kelas. Itu menurut saya bagus sekali jika diterapkan di kelas-kelas di awal masuk ya Pak ya. Jadi yang mau saya tanyakan, ini kan keyakinan kelas ini kan seperti kesepakatan kita guru sebagai guru ya ke muridnya. Nah, bagaimana jika ada mayoritas keyakinan kelas untuk misalkan boleh makan di kelas atau boleh tidur tapi tetap bisa memperhatikan? Nah, itu gimana kalau ada keyakinan yang mereka anggap saya nyamannya begini, kelas nyamannya begini, tapi nah penanggapan gurunya itu gimana? Oke, pertanyaannya itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Awi, luar biasa sekali. Sesuai dengan instruksi dari pemateri ada sudah untuk kita diskusinya. Jadi kita akan membuka pertama 3 pertanyaan. Nah, tadi dari Pak Awi, mungkin ada 2 lagi. Pak Sukri, ya terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara pribadi sangat menarik ya dengan materi yang disampaikan Pak Murni dan Pak Edi. Terkait dengan sama dengan Pak Ali tadi yang melakukan keyakinan kelas, ada salah satu bahwasanya kalau seandainya siswanya terlamar, tadi ada pemaparan dari Pak Murni. Mungkin salah satunya kita menyelesaikan si anak ini menyelesaikan tugas ataupun tanggung jawab pada saat jam pelajaran yang kita ampu di jam pertama ini, dia menyelesaikan tugas yang kita berikan. Tetapi pada saat itu karena kita proses pelajaran paralel dengan pelajaran yang lain ada kelanjutannya, kira-kira kalau kita bantu untuk menyelesaikan, kita bimbing, artinya memang kita harus membimbing tugas yang harus diselesaikan gitu. Tapi kendalanya mungkin terkendala dengan waktu karena ada pelajaran berikutnya yang harus dia lanjutkan. Kira-kira yang mungkin apa solusi kita? Kalau kita kerjakan di lain waktu, artinya masih menghasilkan waktu yang lain gitu. Mungkin di rumah, pada saat di rumah mungkin ada kegiatan yang lain.
kira-kira gimana Kiat dan Sofie kita dia bisa menyelesaikan tugasnya, tidak dia bawa pulang ke rumah gitu. Apakah itu tidak ada Pak yang perlu kami tanyakan? Mungkin ada diskusi atau tambahan dari Bapak Ibu guru yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Supri. Baiklah, satu pertanyaan lagi, sesi 1. Pada Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya atau menanggapi boleh seperti ya kepada Bu ini. Kami silakan. Terima kasih kesempatannya. Sebelumnya saya menyampaikan bahwa apa yang dipaparkan oleh Pak Budi dan Pak Evri sungguh sangat menarik. Jadi kebetulan yang 5 kebutuhan dasar itu Pak, kebetulan saya punya pengalaman sendiri mengalaminya. Ada 2. Yang pertama itu kebutuhan akan kasih sayang. Jadi saya mengalami sendiri ketika itu anak ini, kebetulan saya wali kelasnya, anak ini ketika kelas 10 rapornya nggak diambil orang tua. Padahal anak itu baik-baik saja. Ketika kelas 11 dia mulai bertingkah, mulai tidak sekolah, kemudian tugas mulai tidak dikumpulkan, singkat cerita rapor jadi bermasalah. Dipanggil orang tua. Orang tuanya datang langsung emosi. Emosinya nggak terima kenapa anaknya bisa berubah 180 derajat seperti itu. Saya ingat betul ketika itu orang tuanya sampai bawa parah dengan kondisi pakai celana pendek ke sekolah. Nah singkat cerita ternyata ada konflik keluarga. Nah kemudian yang kedua saya juga mengalami anak perempuan Pak. Saya perhatikan kenapa anak perempuan ini kalau sama kawan-kawan cowoknya terlalu gampang dalam tanda petik ya Pak. Ternyata memang dari kecil sudah ditinggal oleh bapak kandungnya. Jadi dia kehilangan sosok bapak seperti itu. Jadi dia dekat dengan kawan laki-laki. Nah, yang menjadi permasalahan terutama untuk saya pribadi adalah ini sesuatu yang kompleks ya Pak, sesuatu yang rumit. Anak membawa pengalaman masing-masing dari keluarganya. Ketika sampai di sekolah mereka berada di satu kelas, di jam yang sama, dengan guru yang sama, dengan kawan yang terus-terusan seperti itu yang belum tentu bisa menerima kehidupan mereka. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita sebagai guru untuk menjadi apa ya? Saya juga nggak tahu sih nyebutnya bagaimana. Dibilang kawan nggak boleh ya Pak, tadi dibilang kan nggak boleh guru sebagai kawan seperti itu ya. Jadi sebagai manajer gitu yang bisa mencoba membantu membenahi kerumitan permasalahan hidup mereka seperti itu. Nah, kemudian yang kedua pertanyaan adalah ini Pak. Saya mengalami beberapa siswa, terutama di sini Pak, ada beberapa siswa yang sudah sekolah sambil bekerja. Motivasi hidupnya sudah berbeda dengan kawan-kawan seumurannya yang nggak pernah menghadapi tantangan dunia kerja gitu. Dalam artian bukan PKL, bukan kelas industri ya, bahkan mereka ada tuntutan hidup yang harus mereka bekerja gitu. Nah jadi motivasi mereka belajar itu udah berbeda dengan kawan-kawan sekelasnya yang hanya fokus belajar. Jadi ketika guru menerangkan materi misalnya Pak, dalam tanda petik mereka berpikiran nggak penting lah, kerja juga ini nggak dipakai kok itu. Nah pertanyaan saya adalah bagaimana kita sebagai guru untuk mencoba menerima bahwa oh ya motivasi anak ini memang beda-beda seperti itu. Jadi kita lebih legowo dan tidak membawa emosi. Tadi kan Pak Pudi menyampaikan bahwa semenjak ikut CGP jadi udah nggak emosi lagi ya Pak sama anak ya Pak. Jadi itu aja Pak, mohon arahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sesi pertama. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Awi, Pak Supri dan Bibi yang telah bertanya. Kami kembalikan kepada narasumber. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa dan kami berulang mikir gitu kan. Apa ya Pak jawabannya? Pak nomor 2 Pak, nomor 1 Pak kan. Ya mudah-mudahan berdasarkan kuliah kami di CGP gitu kan. Dapat sekitar lagi Pak. Pengalaman-pengalaman yang kami lakukan, mudah-mudahan jawaban kami ini bisa memberi membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu yang tadi ya. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Awi mengenai bagaimana kalau keyakinan kelas anak itu agak nyeleneh-nyeleneh gitu Pak, gitu kan, boleh tidur gitu kan.
boleh makan-makan sambil belajar gitu kan. Nah, jadi ya sebagai guru kita harus menyadari betul bahwa semua manusia itu awalnya positif, termasuk anak-anak. Anak-anak itu pasti memiliki keyakinan dalam dirinya hal-hal positif yang sudah mereka yakini. Dan mereka pasti juga sudah menyadari dan meyakini bahwa ada perbuatan-perbuatan yang negatif atau tidak sepantasnya. Nah, ketika misalnya ada pertanyaan seperti itu ketika kita membuat keyakinan kelas bersama murid, kita kembalikan kepada kelasnya. Kita tanyakan, kelas itu jumlah muridnya 36. Ya, mungkin yang memberikan pendapat learning itu adalah 1 atau 2 orang, atau boleh kita sebutlah 10 orang yang mau kayak gitu. Kita kembalikan ke kelasnya. Bagaimana nak? Kalau misalnya kita boleh nggak tidur kita sekitar 1 jam di kelas kita ini, boleh nggak kira-kira sambil belajar? Saya yakin anak-anak itu pasti mayoritas bilang, Pak nggak bisa begitulah Pak, gitu kan? Kita kan kesini untuk belajar bukan untuk tidur, gitu kan? Jadi akhirnya kelas mereka lagi memutuskan bahwa itu bukanlah suatu keyakinan yang bisa diterima. Jadi akhirnya yang positif juga yang menang. Oh itu berarti nggak bisa diterima dan itu nggak bisa kita jadikan suatu keyakinan kelas. Nah kemarin itu kalau saya yang agak nyeleneh cuma istirahat aja kemarin itu. Pak kita kan belajar 6 jam Pak, masa istirahatnya cuma 15 menit gitu kan, itu terlalu cepat kali kami makan gitu kan. Nah saya kasih gambaran, kamu tahu nggak kalau di perusahaan itu kalau istirahat 15 menit itu tank bunyi 15 menit itu semua karyawan lari kantin gitu kan. Dia mau makan sambil jalan, kayak mau ngapa sambil ngobrol, ya jelas 15 menit itu dia harus kembali lagi ke stasiun kerjanya masing-masing. Begitulah bekerja di perusahaan. Kamu ini di sini belajar untuk seperti itu. Tapi kalau kamu belum bisa, oke. Berapa menit tambahnya gitu kan. Dan mereka kemarin itu masih merasa nggak cukup, akhirnya 30 menit. Oke, 30 menit dan setelah 30 menit kembali lagi ke dalam kelas. Apa konsekuensinya kalau tidak kembali ke kelas? Mereka tuh sepakat, Pak kami uang kas kelas kami lambat besarnya gitu kan. Pokoknya semua yang melanggar itu Pak denda 5.000 gitu kan. Mereka juga yang menentukan, bukan kita ini media iakan aja. Nah bagus itu, ya benar gitu kan, Bapak setuju gitu kan. Jadi kita mengambil hal yang positif dari khalayak ramai, dan itulah yang kita jadikan keyakinan dan konsekuensinya. Dan insya Allah anak itu dia dengan sadar akan menjalankannya. Kita nggak terlalu susah untuk mengontrolnya. Kalau misalnya terjadi pelanggaran, kita kembali lagi ke mereka. Itu yang membuat konsekuensinya siapa? Kan bukan Bapak kan? Kalau Bapak bukan denda 5.000, tapi denda 100.000 kalau Bapak. Tapi kamu kan maunya 5.000 gitu kan? Dan insya Allah itu sangat efektif saya lakukan di kelas 10 yang semester ini ya. Jadi kita buat keyakinan kelas bersama mereka. Dan kalau ada yang nilai-nilai seperti yang Abi bilang tadi, ya kita kembalikan lagi ke suara terbanyak. Maunya seperti apa? Dan saya sangat yakin pasti banyaknya yang positif dan nggak mau menerima hal seperti itu ya. Jadi itulah mungkin jawabannya tambahan. Nggak ada. Thank you, Pak. Oke, untuk tambahan sedikit ya untuk pertanyaan Awi tadi tentang keyakinan kelas yang learning. Jadi untuk membuat sebuah keyakinan itu kita memiliki indikator dan kriteria ya. Jadi di sini ada yang namanya nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan itu banyak ya, jujur, sopan, santun ya. Termasuk profil pelajar Pancasila itu juga nilai kebajikan. Jadi kalau sudah lari dari nilai-nilai kebajikan, itu sudah bukan keyakinan kelas lagi ya. Keyakinan kelas itu, makanya untuk membuat keyakinan kelas tadi seperti yang saya paparkan tadi, bahasanya pun bahasanya positif ya. Bahasanya tidak boleh makan di dalam kelas, nggak ada kan? Tidak boleh merokok, tidak boleh tidur. Keyakinan kelas berbahasanya juga positif ya. Bahasa positifnya seperti apa? Menjaga ketertiban di saat pembelajaran berlangsung ya. Menggunakan HP dengan izin guru. Jadi bahasanya tidak boleh menggunakan HP selama pembelajaran ya, seperti itu. Jadi walaupun kita menyepakati dengan murid keyakinan kelas, bukan berarti mengikuti suara terbanyak. Bahaya ini.
tetap ada indikatornya ya. Nanti akan kita searching ya, nilai-nilai kebajikan. Ya banyak sekali. Ya nilai istilahnya keyakinan kelas ini kan tujuannya kita ingin mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Kalau mereka kita berikan kebebasan tidur-tiduran, ya makan makanan, nah itu bagaimana ya? Tetapi saya sendiri ya, karena pembelajarannya di lab, ketika pelajarannya itu istilahnya masuk ke teori, saya membolehkan anakku boleh mau minum, ya, boleh sambil belajar sambil makan permen, nggak apa-apa, ya. Istilahnya jangan sampai bawa lontong pula ketika belajar, buat nasi goreng itu enggak, ya. Jadi seperti itu kami ya untuk keyakinan klasik Jelende tadi. Kemudian yang pasti ditanyakan itu berkaitan dengan penugas Pak ya, tugas ya. Boleh nggak dibantu anak berkaitan dengan waktu yang tidak cukup ya. Jadi istilahnya kalau ini kejadiannya sekali, mungkin kita istilahnya bisalah mengatasi dengan memberikan jam tambahan ya. Misalnya jam pulangnya jam berapa? Jam 3 misalnya balik. Nah, kamu Bapak kasih tambahan jam untuk menyelesaikan tugas sekitar setengah jam setelah jam pulang ya. Tetapi kalau sudah menjadi kebiasaannya seperti itu, disinilah kita bisa menerapkan segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi itu Bapak Ibu sangat sejuk sekali ya di segitiga restitusi. Kita terapkan restitusi secara komplit ya. Itu memang anak-anak ini mereka sendiri ya. Mereka menyatakan mereka bersalah, mereka mengeluarkan ide-ide untuk memperbaiki kesalahannya sendiri. Nah, kita cuma sebagai perantara ya. Kita itu sebagai istilahnya fasilitator dia untuk menuju kepada penyelesaian masalah sendiri. Nah, ini salah karena oh iya Pak, salah Pak. Kira-kira apa penyebab kesalahan ini Kak ya? Oh sebabnya itu Pak, begini Pak. Nah, kamu kan tahu penyebabnya. Pasti kamu tahu juga solusinya kan? Oh iya Pak, berarti saya harus begini gitu. Jadi istilahnya kita sebagai fasilitator ya, mengorek permasalahan mereka, menanyakan solusinya seperti apa gitu kan. Jadi memang kalau saya lihat guru BK ini kayaknya memang sudah ya melaksanakan segitiga restitusi ya. Memang apa istilahnya dan bidangnya. Kalau kita awal-awal tahu tuh kaget kan, kok kayak gini ya, kok kayak gini. Kaget lah kita awal-awal menerima materi itu. Ternyata setelah ada tuntutan untuk praktek nyata kita lakukan diskusi, alhamdulillah anak-anak itu begitu antusias ya untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi begitu Pak Supri ya. Kemudian dengan masalah ini tadi ya, itu memang istilahnya sebuah tantangan ya. Memang tantangan terbesar bagi guru adalah untuk menyelesaikan permasalahan konflik bagi siswa. Jadi di sini memang kita sebagai guru itu kayaknya nggak terbatas waktu ya. Jadi nggak bisa juga kita batasi. Tugas saya dari jam 7.15 sampai jam setengah 4. Setelah itu bukan urusan saya. Tapi seperti itu ya. Guru digugu dan ditiru. Ya. Dan siap untuk diganggu. Ya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita sudah menyatakan diri kita pendidik dan guru, ya itu harus full, ya full 100%. Ya. Istilahnya kalau ingin maju nggak bisa setengah-setengah, seperempat, ya. Karena apa? Karena selagi kita jadi guru, mungkin identitas kita masih guru ya, identitas kita masih guru. Tetapi sepak terjangnya mungkin sudah banyak yang melenceng. Ya. Jadi ya seperti inilah yang kita coba kembali lagi ya, kembalilah kita, ya kita kembali ke posisi kita yang sebenarnya.
Ya Bapak Ibu istilahnya nggak usah jauh-jauh. Saya sendiri merasa jauh betul ya, jauh sekali melenceng. Dan sampai sekarang saya istilahnya belum juga benar-benar betul ya, tetapi tetap berupaya. Istilahnya kita belum sempurna, tetapi tekad di dalam hati itu sudah bulat. Ya, saya harus berubah. Saya harus bisa memenuhi profesi saya sebagai guru. Ya. Memang seperti saat ini tuntutan begitu banyak, tetapi istilahnya tidak ada downnya enggak. Tetap semangat itu tetap ya, tetap membara dan berupaya. Jadi Bapak Ibu, apapun permasalahan siswa seperti disampaikan Bu Dini tadi ya cukup komplit, tetapi kalau kita mau ya bertekad dengan sungguh-sungguh untuk menggali permasalahan anak, mengorbankan waktu, biaya, maka insya Allah ya yang namanya hasil tidak akan mengkhianati proses. Ya. Jadi Bapak Ibu tidak boleh ada kata putus asa di dalam masalah menangani anak. Ya. Selagi status kita guru, kita penuh dengan solusi, ya, penuh dengan inovasi, penuh dengan kreativitas. Ya. Walaupun kita berhamba kepada murid, itu adalah senjata kita. Ya. Senjata kita adalah menaklukkan mereka. Ya. Menaklukkan mereka dalam artian menuntun mereka untuk mencapai kemuliaan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi saya rasa begini juga sudah punya solusi gitu ya. Oh ini masalah anak, ini. Ya. Tentu tetap ya kita sebagai guru yang menggali permasalahan anak, ya disitulah kita berkolaborasi ya, kolaborasi dengan BK, kesiswaan, ya, dengan kepala sekolah yang sudah pengalamannya sudah lengkap ya. Nah disitulah istilahnya kita guru ini tidak usah sungkan-sungkan untuk bertanya, berbagi apapun itu, ya. Karena kita satu ya, satu tujuan kita, yaitu orientasi kepada murid. Mungkin itu tanggapan yang bisa saya berikan. Kembalikan kepada Bapak. Beri tepuk tangan dulu untuk kedua adik kita dan siang nanti dan sore. Bapak Ibu sekalian, tadi saya sebutkan bahwasannya untuk tanya jawab itu sesi ya, tapi terkendala waktu, maka kita cukupkan untuk 3 pertanyaan tadi. Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati, setelah ini nanti akan diadakan foto bersama bersama dengan para narasumber kita. Sebelum kami tutup, kami mohon untuk Bapak Kepala SMKN 1 Bintan Utara untuk dapat memberikan tanggapan pada penggelaran kegiatan kita pada siang menjelang sore hari ini. Pada Bapak disilakan. Terima kasih Bapak. Kita plus dulu lah. Artinya apa? Kita ada sebenarnya bukan barang baru nih. Ya, jadi Bantara itu kan mulai perintis kemerdekaan. Sudah memulai dan pendidikan Udah dapat berapa B, Pak? karena beliaunya mengalami pada fase atau masa penjajahan. Ini penjajahannya. Jadi walaupun pendidikan beliau itu banyak di Eropa, khususnya di Tadi ada 3B. Holland, itu dibawa ke Nusantara ke Indonesia untuk menuntut kemerdekaan. Udah tak ada chip, nggak main lagi. Tentunya ini sebagai suatu Tak ada chip. menghadirkan atau membuka kembali jati diri kita sebagai bangsa Indonesia sebenarnya. Di sana diamanatkan profil pelajar Pancasila itu, ya itu Indonesia banget itu. Kalau kita lihat dan berkaitan dengan itu, saya kadang malah sering bertentangan dengan naluri pendidikan, esensi pendidikan
dikasih dengan instrumen-instrumen penilaian terhadap sekolah. Contoh, ini di pagar itu kayak dipungkung gitu kan. Kalau di pagar itu ya susah, malah lebih sulit lagi kontrol. Sekarang baru kelihatan setelah di pagar itu ternyata main rokoknya masih banyak. Di mana? Kelihatan. Tadi baru dilapori saya di belakang sana Pak, ada rokok-rokok itu pun diumumkan saja. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa kita memang belum sepenuhnya itu dalam diri kita memerdekakan diri betul. Misalnya instrumen harus ada pagar, kemudian ada rumah satpam, ada satpam penjaganya. Nah ini kan berarti kan berkaitan dengan pemaksaan. Dan sebetulnya awal-awalnya kalau menurut saya memang dari pemaksaan itu menjadi pembiasaan, dari pembiasaan menjadi suatu budaya. Mungkin kalau ini tahapan ini sudah sampai ke budaya, keyakinan tadi, keyakinan kelas ya, itu penerapan itu memang proses yang tidak. Ya sudah lah, kita tengok aja lah keyakinan kita. Satu sisi keyakinan dulu aja lah, ini berapa persen nih? Kita nggak usah ngumpulin, kita koreksi, ukur baju badan sendiri. Coba ini guru berapa? Saya amati tak sampai 50%. Nah, terus dalam kegiatan-kegiatan yang lainnya, artinya apa? Ini perlu nuansa baru tadi. Memang benar-benar kita harus paksakan pada diri kita. Mungkin suatu saat bisa ikut apa ya? Namanya sekarang studi apa? Studi biru. Saking nyari mata anggarannya agak sulit itu. Studi banding dulu nggak pakai, dan benchmark itu berbau bahasa luar. Sekarang namanya studi biru. Ini ya perlu kita buat seperti itu Pak, sebagai menambah pengalaman kita. Mungkin semakin banyak kita membandingkan dengan ini, cari nuansa baru. Saya rasa tidak perlu teoritis sekali ya, itu langsung kita lihat, kita praktekkan saja. Kalau saya setuju itu. Jadi ini ada nuansa mengungkapkan kembali memori yang sudah terapa itu banyak berpunya lah gitu. Kita proses kembali seperti itu lagi. Ini sebenarnya bukan dari luar, justru timbul dari dalam Capek mata nengok. Cara saya itu yang tidak kalah pentingnya harus kita praktekkan lah. Sedikit pun, walaupun itu hanya satu jengkal lah kita lakukan. Demikian saya rasa Pak, memberikan semangat bagi kawan-kawan kita untuk senantiasa kita mereposisi diri supaya kita tidak terlalu jauh sesatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Bisa. SMK Bisa. SMK Bisa. Oke, terima kasih. Alhamdulillah ternyata bersemangat sekali tadi, maka pula kita akan menutup perjumpaan kita pada siang menjelang sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala SMK 1 Bintang Utara, Bapak narasumber yang telah mensukseskan acara ini, dan tak lupa kami ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir dari siang tadi hingga hari ini. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Saya awalnya dulu udah pamit, mohon maaf jika terdapat kesalahan dan perbuatan. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Demikianlah kegiatan aksi nyata modul 1.4 saya sampaikan. Sebelum saya tutup, saya mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada Ibu Fasilitator, Ibu Meli Restuti SPD MM, dan juga kepada pengajar praktik Bapak Pepi Ekawandana SPD yang telah membimbing dan menuntun kami dengan penuh kesabaran. Saya Kutni SPD menyampaikan permintaan maaf yang setinggi-tingginya jika ada kesalahan, perkataan, dan perbuatan yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.